Hello, good morning grade 5. How are you this morning? I hope you all stay happy and healthy. Hari ini kita memasuki bab ketiga. Ada yang ingat bab ketiga kita membahas apa? Ya, betul. Kita membahas tentang Cadu Sakti. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dengan melantunkan Saraswati Puja. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widyarambam Karishyami Sidir Bhavantu Me Sada. Oke student, hari ini kita akan kembali belajar tentang Cadu Sakti. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang pengertian dari Cadu Sakti dan juga Tripurusa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari Cadu Sakti. Namun, supaya kita selalu ingat pengertian dari Cadu Sakti, mari kita belajar kembali tentang pengertian dari Cadu Sakti. Adakah anak-anak yang masih ingat tentang pengertian dari Cadu Sakti? Oke, pasti masih ingat ya. Di mana kata Cadu Sakti itu berasal dari kata cadu dan sakti. Cadu disebut juga catur yang berarti 4, sedangkan sakti artinya kekuatan atau kekuasaan. Maka Cadu Sakti adalah 4 kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widiwasa itu memiliki kualitas, sifat, dan fungsi yang berbeda yang dikenal dengan Tripurusa. Tripurusa adalah 3 penggambaran mengenai Sang Hyang Widiwasa. Ada yang masih ingat tentang 3 penggambaran tersebut? Oke, mari kita ingat sama-sama ya. Nah, yang pertama adalah Paramasiwa atau disebut juga Nirguna Brahman, yang merupakan ide Sang Hyang Widiwasa yang tanpa sifat, tak terbatas, tidak terguncangkan, dan memenuhi kesemestaan. Itu artinya pada saat Paramasiwa dunia belum dilahirkan. Jadi dunia ini masih kosong, masih sunyi, dan masih gelap. Nah, yang kedua adalah Sadasiwa atau Saguna Brahman. Itu artinya di mana Sadasiwa hakikatnya adalah kesadaran aktif ide Sang Hyang Widi yang telah dikuasai oleh Maya, tetapi juga menguasai Maya, sehingga memiliki kekuasaan yang penuh. Dalam keadaan seperti ini, beliau bersifat maha tahu, maha sempurna, maha kuasa, dan maha karya. Itu artinya saat Sadasiwa sudah ada dalam alam semesta, jadi sudah dimulailah pembuatan alam semesta, atau tepatnya adalah penciptaan alam semesta itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah yang ketiga adalah Siwatma. Siwatma adalah Sadasiwa yang telah diliputi oleh Maya. Ide Sang Hyang Widi bercirikan Utaprota, ibarat permata bening jernih yang dilekati warna sehingga kejernihannya hilang dan tidak dikenali lagi. Beliau telah bersatu dengan Maya sehingga menjadi tanpa berkesadaran atau awidya, masuk menjadi jiwa semua makhluk. Itu artinya beliau sudah menjiwai setiap alam semesta termasuk ciptaannya seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian dari Cadu Sakti. Yang pertama adalah Wibu Sakti.
Wibu Sakti itu artinya Sang Yang Widi Maha Ada. Yang kedua adalah Prabu Sakti. Prabu Sakti itu artinya Sang Yang Widi Maha Kuasa. Yang ketiga adalah Jenana Sakti. Itu artinya Sang Yang Widi Maha Tahu. Yang keempat adalah Kriya Sakti. Itu artinya Sang Yang Widi Maha Karya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Wibu Sakti atau Sang Yang Widi Maha Ada. Wibu Sakti artinya Sang Yang Widi bersifat Maha Ada. Maksudnya adalah setiap benda yang ada di bumi ini dijiwai oleh Sang Yang Widi, sehingga beliau diberi sebutan Sang Hyang Sangkan Paran, yaitu meresap pada semua benda. Sehingga beliau diberi sebutan Sang Hyang Sangkan Paran, yaitu meresap pada semua benda. Karena semua sesuatu yang ada di bumi ini dijiwai oleh Sang Yang Widi, kita sebagai ciptaan Sang Yang Widiwasa perlu untuk melestarikan ciptaannya sebagai perwujudan rasa hormat dan baktinya, perwujudan rasa hormat dan bakti kepadanya. Sifat beliau pada setiap benda dapat dikatakan sebagai hana tanhana, artinya ada tapi tak terlihat. Contohnya adalah saat kita membuat air gula atau air garam. Mari kita cari tahu apakah arti dari hana tanhana yang dapat kita contohkan dari pembuatan air gula dan juga air garam. Oke, di sini Miss Wiwi akan menyiapkan gula dan juga garam serta air hangat. Dan untuk membantu mengaduknya menggunakan sendok. Nah, sekarang kita coba dulu dari yang air garam ya. Di sini garamnya masih terlihat kan? Nah, sekarang coba kita campurkan dengan air hangat. Cukup. Lalu kita aduk. Kita aduk garamnya. Oke. Setelah kita aduk. Nah, tadi yang awalnya garamnya terlihat, setelah dicampurkan dengan air hangat, apakah garamnya terlihat? Garamnya tidak terlihat lagi karena sudah menyatu dengan air. Namun karena garam sudah menyatu dengan air, bagaimana dengan rasanya? Nah, nanti silakan anak-anak coba rasanya seperti apa ya. Nah, sekarang kita ganti dengan gula. Di sini gulanya masih terlihat ya. Nah, sekarang gulanya kita campurkan dengan air hangat. Air hangat ya, bukan air panas, menggunakan air hangat. Nah, sekarang kita aduk lagi sama seperti air garam tadi. Nah, setelah kita aduk, apakah gulanya terlihat? Ya, gulanya sudah menyatu dengan air. Tapi bagaimana dengan rasanya? Silahkan dicoba ya. Ini air gula, ini air garam. Yang tadinya garam terlihat dan gula terlihat, namun setelah diaduk dengan air hangat, gula dan garam tidak terlihat lagi dan sudah menyatu dengan air. Nah, inilah ibarat tentang Wibu Sakti. Itu artinya walaupun Tuhan tidak bisa kita lihat, namun kita bisa merasakannya. Sama seperti air gula dan juga air garam ini,
Walaupun gula dan juga garamnya sudah tak terlihat, namun kita masih bisa merasakan rasanya karena rasa garam asin dan juga rasa gula manis. Seperti itulah pengibaratan hana tanhana yang artinya tidak terlihat namun dapat kita rasakan. Oke student, itulah tadi penjelasan tentang bagian-bagian Cadu Sakti. Yang pertama adalah Wibu Sakti. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa bersama kembali dengan melantunkan Maha Mertium Jaya Mantram. Om Trayang Bakam Yajamahi Sugandim Pustiwardanam Urwarukam Iwa Bandanat Mrutyor Muksya Maamritat. Om Santi 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 Om. Oke, see you next week students. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan ya. Goodbye.